Baik, makasih. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat dari KPLN Pak Agung Sutejo, Pak Sudaro tadi kelihatan, kemudian dari Yan HC, Jamali, kemudian Bali, pejabat pengadaan. Ya, pagi hari ini adalah sesuatu pagi hari yang berbahagia buat Bu Rini, yang tentu kalau di dalam menempuh sebuah sebuah kuliah maupun kerja, Bu Rini ini sudah lulus dengan cum laude karena mereka sudah menjalani yang luar biasa 32 tahun ya, 32 tahun yang tentu masa jabatan yang sangat lama. Nah, mudah-mudahan kita yang junior-junior juga bisa juga mengikuti sampai selesai, dan harapan sehat selalu Bu Rini. Tentu ke depan bahwa eranya akan berbeda dari era sebelumnya Ibu melakukan rutinitas bekerja, sekarang menemani keluarga dan cucu kalau sudah ada, ya itu. Ya, tentu saya melihat beberapa yang sharing dengan teman-teman pensiun, terutama saya melihat dari orang tua. Orang tua sudah pensiun 25 tahun Pak Agung. Ternyata saya hitung tadi 25 tahun yang lalu dia umur 56, sekarang udah umur 81 Pak. Nah, 81. Terus terang saya melihat bahwa teman-teman bisa umur panjang itu sebenarnya dengan dia memiliki kreativitas. Walaupun dia sudah pensiun, tapi dia tetap sebagai PLN. Pegawai PLN di rumah, manajer kos yang hitungnya stand awal dikurangi stand akhir gitu loh. Jual listrik, kos-kosan. Nah, itu mungkin yang menyebabkan mereka sampai hari ini Pak, sampai hari ini pun mereka masih hitung stand awal, stand akhir ya, mungkin ada 50 pelanggannya gitu, 50 pelanggan. Nah, itu menyebabkan teman-teman menjadi sehat. Ya, perlu artinya yang disampaikan Pak Agung tadi, kegiatan apa yang kita harus lakukan adalah kegiatan yang tidak berisiko tinggi, tapi secara sustainable tetap bisa dilaksanakan untuk mempertahankan finansial di situ. Malah mungkin yang dulu ya 25 tahun itu pensiunnya sangat kecil, di bawah 100 juta dulu itu. Sekarang sudah hampir 1 miliarder ya. Itu ya luar biasa. Mereka dulu di bawah 100 juta pensiunnya teman-teman yang angkatan 25 tahun yang lalu. Tapi tidak masalah ya, artinya itulah kebanggaan kita sebagai PLN, ada perubahan yang lebih maju. Sehingga yang tentu mudah-mudahan PLN menjadi lebih baik dan maju, sehingga teman-teman juga apabila finansial PLN maju, sehingga juga akan berimbas kepada kepada teman-teman pensiun juga. Ya, saya berpesan bahwa teman-teman harus memiliki sebuah kegiatan yang mengandung ya kalau bisnis itu mudah, murah, menyenangkan. Nah, itu yang memang mudah, murah, menyenangkan. Saya sangat berbangga dengan staf dulu yang pensiun dari RKAP itu, namanya Pak Agung Mudito, Pak Agung Mudito itu mungkin saya belum buat videonya. Mereka pensiun malah menjadi pengusaha. Pengusaha itu adalah pengusaha air isi ulang, Pak. Bisa dilihat di Gatsu Tengah itu, di Gatsu di belakang toko bangunan, supermarket bangunan. Mereka punya air isi ulang, Pak. Saya belum sempat videoin, tapi saya kalau beli besi tua di situ mampir ngopi dulu di situ. Nah, itu luar biasa saya lihat. Bapak Agung Mudito itu mungkin ada di grup Werda, ada di grup pensiunan. Beliau sampai hari ini usahanya itu luar biasa itu. Dengan modal sekarang itu kalau saya cek itu RO yang setara dengan Aqua Reverse Osmosis itu 35 juta. Nah, artinya usaha itu mudah, murah, menyenangkan. Duduk sama ngopi sama ngerokok, air isi ulangnya jalan, Pak. Luar biasa nih. Apalagi teman-teman memiliki partnership
di keluarga besar yang namanya di Bali itu Paibon atau kawitan setingkat kecamatan Kerobokan atau Kuta Utara, itu bagus banget karena putaran itu orang minum aqua itu sebenarnya orang rata-rata menengah ke atas. Nah, kemudian kalau mereka isi ulang yang di atas level yang biasa itu RO. Nah, seperti itu, 35 juta itu mesinnya. Ini sebagai inspirasi saja, nanti Bapak Ibu yang bisa melihat, namun saya bangga sekali melihat staf perencanaan yang dari pensiun malah menjadi luar biasa, termasuk rumah kos-kosannya menjadi hebat gitu. Tak lihat di situ, sering saya lewat di situ. Nah, itulah mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan apa yang mereka hasilkan, jasa mereka yang luar biasa dengan kondisi PLN ini, sehingga benar-benar bisa bagaimana kalau melihat siklus itu pada saat dia mengalami penurunan tapi ada injeksi menjadi rebound kembali atau mendatar sehingga pertahanan ekonomi itu malah membaik lagi gitu loh. Seperti usaha-usaha mereka itu yang luar biasa saya lihat, di samping kos-kosan yang menyebabkan mereka memiliki kegiatan yang rutin seperti pegawai dan juga usaha yang lain dan tidak berisiko tinggi, artinya risiko teman-teman artinya sudah dimitigasi yang moderat gitu loh. Secara kajian risiko itu moderat, tidak risikonya tinggi, bukan high return high cost, bukan begitu, high risk high cost high return, bukan begitu. Artinya low risk, medium return gitu. Nah, artinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan saya juga pingin membuat videonya Pak Mudito itu karena luar biasa saya lihat dan mereka lebih sehat, diajak koordinasi juga senang dan santai kegiatannya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman pensiun juga ke depan memiliki ada hal-hal yang lain di samping yang telah dilakukan pendidikan. Nah, termasuk juga tadi saya mendengar ada teman-teman di era dia pensiun kok terjadi tumor, terjadi kanker. Nah, sebenarnya saya melihat, saya calon pensiun juga Pak Agung, karena saya sudah ke India walaupun umur saya 51 Pak. Ya, sebelum pensiun 5 tahun sebelum pensiun saya sudah ke India. Artinya dari sana saya bisa memberikan apa sih orang ke India itu, tujuannya, kemudian inspirasi apa yang dia dapat di sana. Ternyata begini, saya dari dulu orang makan daging, tidak makan daging, saya bingung. Ini orang ini tidak makan daging, biar hebat, biar apa? Ternyata kan kita bingung. Ternyata Sungai Gangga itu adalah gerbang para dewa 1800 tahun Masehi sebelum Masehi. Ternyata kenapa orang di sana tidak makan daging? Ternyata orang-orang yang tidak makan daging artinya doa maupun spiritnya akan lebih cepat. Kalau kita bisa lihat gelombang dengan menghadap kepada Tuhan itu jauh lebih bagus, termasuk juga kesehatan. Saya semenjak 10 Maret mudah-mudahan saya sudah tidak makan daging, kecuali undangan direksi mungkin malu-malu kita makan di sana, makan nasi putih aja. Selama bisa dikendalikan saya mencoba ujian tidak makan daging karena badan saya menjadi lebih ringan, lebih rileks, yang biasanya sering pijat-pijat dan akhirnya tidak pijat-pijat. Nah, artinya itu sebenarnya bagaimana kita mengurangi sehingga tubuh kita semakin tua, semakin bagus elastisitasnya, dan termasuk ototnya itu yang perlu digerakkan. Nah, otot yang perlu digerakkan belum. Nah, saya sudah ancang-ancang akan fitness di sebelah rumah, ada fitness sehingga otot itu menjadi kekar. Saya melihat ada orang pensiun yang memang setiap hari fitness luar biasa, itu saya lupa namanya, ada di grup alumni PLN Bali itu luar biasa, udah pensiun 15 tahun, 20 tahun tapi tetap fitness luar biasa. Nah, itu sebenarnya makanannya di kita diperbaharui, kemudian ototnya dielastisitaskan sehingga
mungkin tentu umurnya panjang, termasuk juga kesehatan kita tidak ya artinya tidak berat-berat sekali. Tentu kita memiliki fasilitas kesehatan dan kalau bisa seperti orang tua kami lakukan check up rutin itu, entah 2 bulan, 3 bulan itu rutin kalau bisa, sehingga dengan dia ada check up kita punya data. Sebelum dia sakit kita udah tahu. Nah kebetulan anak saya dokter ini dengan hasil lab saja dia mengetahui, oh ini nenek harus dilakukan injeksi infus, kemudian dilakukan ke rumah sakit. Nah itu kelebihan kalau orang-orang check up rutin yang sederhana saja, yang rutin kolesterol, asam urat, kemudian gula, kemudian yang lain-lain yang tidak full itu memberikan gambaran kesehatan yang luar biasa. Dan sebelum sakit pun artinya biasanya ada pendarahan di usus kan, itu rentan sama orang-orang tua, sehingga sejak dini sudah tahu jangan sampai kita sudah habis staminanya baru ke dokter. Nah itu saya bisa melihat itu teman-teman, apalagi cucu-cucunya dokter sekarang, dia neneknya bisa dicek. Nah itu mohon maaf ini panjang sedikit, saya hanya memberikan sebuah apa yang saya lihat, kemudian apa yang saya alami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Silahkan kalau memang baik silahkan diambil, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Selamat siang, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak.